Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang tetap setia bersama saudara di dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa, Bapa dari segala yang ada, baik yang hidup maupun yang mati, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menyediakan segalanya untuk kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah Engkau senantiasa bersama-sama kami malam ini, di dalam mendengarkan firman-Mu, agar menjadi kekuatan bagi kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 13 hingga ayat yang ke-16, dan yang menjadi pembimbing adalah ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum renungan ini, sebelum ayat ini, bagaimana penulis Ibrani mengangkat salah seorang tokoh perjanjian lama menjadi contoh yang sangat konkret bagi seorang beriman, yaitu Abraham. Abraham adalah salah seorang yang disebut dengan bapak orang percaya, karena imannya, karena kesetiaannya, karena percayanya kepada Tuhan. Kenapa Abraham disebut bapak orang percaya? Kalau kita baca di sejarah Abraham, dia adalah merupakan contoh yang begitu percaya kepada seluruh apa yang dikatakan Tuhan. Dimulai ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya ke tanah yang belum tentu kemana tujuannya. Tetapi Tuhan berkata, ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham pergi dan percaya. Dari logika biasa, Abraham disuruh ke tanah yang belum jelas. Bagaimana kita memahami ini? Tetapi Abraham mempercayainya dan mau melakukannya. Yang kedua, ketika Abraham dikasih tahu oleh Tuhan bahwa dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Padahal pada saat itu Abraham belum mempunyai seorang anak pun yang menjadi pewaris atau menjadi keturunannya. Saudara-saudara, di mana logikanya? Tuhan menjanjikan dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai, sementara dia belum mempunyai anak. Tetapi Abraham mempercayainya. Abraham tidak menolaknya. Abraham menerimanya dengan senang hati. Ketiga, ketika Tuhan mau memberitahukan bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak di dalam usia yang sudah lanjut, di usia 90 tahun, istrinya Sarah dijanjikan untuk melahirkan seorang anak. Bagaimana pemahaman kita dari segi usia, dari segi perjalanan kehidupan, dari segi pikiran biasa, itu tidak mungkin lagi. Tetapi Abraham mempercayainya. Dan yang terakhir, ketika Abraham telah diberikan oleh Tuhan anaknya Ishak, dan Tuhan meminta untuk dipersembahkan, Abraham juga tidak menolaknya. Dia dengan rela, dia dengan setia, dengan taat melakukannya dan membawa ke atas gunung untuk mempersembahkannya.
Dan itulah menjadi contoh yang konkret, yang menjadi contoh bagi setiap orang. Di mana Abraham percaya walau tidak masuk akal. Dia mau melakukan perjalanan pindah dari tempatnya walaupun belum tentu kemana arah tujuannya. Dia percaya Tuhan bahwa dia akan mempunyai keturunan yang banyak sementara dia belum punya anak. Dia percaya bahwa istrinya akan melahirkan seorang putra ketika sudah berusia lanjut. Dan dia percaya ketika Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan anak satu-satunya, Ishak. Contoh ini menjadi contoh yang sangat luar biasa bagi setiap orang dalam setiap tindakan. Iman dan percaya Abraham diperhadapkan dengan tantangan, dengan situasi, dengan kepentingan, dengan harga diri. Bagaimana mungkin logika, bagaimana mungkin yang tidak masuk akal, bagaimana mungkin anak satu-satunya harus diminta untuk dipersembahkan. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk selalu setia atau penuh pengharapan akan pemeliharaan Tuhan, akan perbuatan Tuhan. Jangan pernah ragukan kemampuan Tuhan, jangan pernah sangsikan janji-janji Tuhan, bahwa semua orang yang percaya, yang beriman, atau yang dalam penuh pengharapan akan diberkati, akan diberikan Tuhan yang terbaik bagi setiap orang. Abraham adalah contoh yang sangat indah melalui renungan ini, yang menjadi contoh bagi setiap orang dalam kehidupan, dalam setiap perjalanan apa yang kita tempuh, apapun yang kita alami. Ketika Tuhan memerintahkan, ketika Tuhan meminta, jangan pernah ragukan, jangan pernah takut. Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang percaya dan beriman. Beriman berarti dia percaya, dia penuh harap, dan dia dengan kesetiaan, ketaatan akan penyelenggaraan, akan pemeliharaan Tuhan akan hidup. Jangan takutkan hari esok, jangan takutkan apa yang akan kami makan dan akan kami minum, kata Yesus. Hanya orang-orang yang tidak percaya yang berpikiran seperti itu. Sebab Tuhan telah menyediakan apa kebutuhan kehidupan manusia. Sebelum kita diciptakan, segala sesuatu Tuhan sudah sediakan untuk menjadi sumber kehidupan, sumber sukacita bagi kita. Karena itu kenapa kita harus takut untuk besok hari, untuk masa depan. Tetapi kalaupun kita ada perhitungan, ada perencanaan, itu adalah kehidupan orang-orang percaya. Karena memang orang percaya harus merencanakan kehidupannya. Tetapi perencanaan itu adalah dalam keyakinan, bukan dalam ketakutan. Iman Abraham adalah gambaran iman orang-orang percaya dalam menghadapi segala sesuatu. Andai kata kita diperintahkan Tuhan melakukan yang tidak seturut dengan kehendak kita, boleh saja berlawanan dengan hati nurani. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan, jangan pernah ragukan, jangan pernah sangsikan. Boleh saja itu tidak masuk akal kita. Tetapi kalau Tuhan sudah menghendaki, itu kita percayai Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi semua orang. Maka dengan itu, di tengah persoalan, di tengah kehidupan yang sedang kita hadapi sekarang, mari kita berkaca kepada kehidupan Abraham yang dalam setiap kehidupannya mempercayakan segala sesuatu kepada penyelenggaraan Tuhan, sebab dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Amin, kita berdoa. Terpuji Tuhan di dalam Yesus yang memberikan kami apa yang perlu dalam kehidupan kami. Betapa kami terlalu sering ragu, takut dalam kehidupan kami. Tetapi firman-Mu menguatkan kami, memberikan kami harapan dan sukacita untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Kuatkan kami Bapa. Terima kasih
Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.